Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, saya akan menyampaikan dan menginformasikan bahwa hari ini tanggal 27 Mei 2021 merupakan hari jadi Khilafat Ahmadiyah yang ke-113. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam sangat banyak sekali perintah dan larangan, baik dari Al-Quran Karim dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta Hadrat Masih Maud alaihissalam yang harus kita lakukan, kita ketahui dan kita amalkan guna menunjang kehidupan dan keselamatan hidup kita. Satu keutamaan ajaran agama Islam yang sangat penting bagi kita adalah metode dan konsisten tarbiyat yang dawam di dalam membina mental, melahirkan generasi penerus yang berakhlak, membina umat serta melakukan prinsip-prinsip kemuliaan dan sopan santun dalam etika, mengedepankan akhlak mulia. Semua ini dimaksudkan untuk merubah umat manusia yang telah berada dalam kegelapan, kesesatan, keburukan, kejahatan, dan syirik menuju kepada nur, cahaya, kemantapan iman, ilmu agama, hidayah, dan tauhid ilahi. Mudah-mudahan dengan hadirnya blog Pelita Ilahi ini dapat turut andil untuk mencapai maksud tersebut. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, ketahuilah telah menjadi saksi sejarah bahwa Allah Ta'ala juga guna keselamatan umat manusia, Allah Ta'ala senantiasa mengirimkan dan menegakkan dokter-dokter rohani sebagai sarana tarbiyat untuk umat manusia. Dokter-dokter rohani tersebut adalah para rasul, para nabi, khalifah-khalifahnya, mujadid, dan para musli rabbani. Salah satu firman Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal ini adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubandilannahum min ba'di
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Artinya adalah Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang dari antara kamu yang beriman dan berbuat amal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah-khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah-khalifah dari antara orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka. Dan niscaya Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah kepadaku dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Daku. Dan barang siapa yang ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka. Quran Surah An-Nur, Surah 24, ayat 56 dihitung dengan basmalah. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, ayat ini berlaku sebagai pendahulu untuk mengantarkan masalah khilafat, di mana di dalam ayat sebelumnya Quran Surah Nur Surah 24 dari ayat 52 sampai 55 berulang-ulang telah diberikan tekanan oleh Allah Ta'ala mengenai ketaatan kepada Sang Khalik dan Rasul-Nya. Tekanan ini merupakan isyarat mengenai tingkat dan kedudukan seorang khalifah di dalam Islam. Ayat ini juga berisikan janji bahwa kaum muslimin akan dianugerahi pimpinan rohani maupun duniawi. Janji itu diberikan kepada seluruh umat Islam. Tetapi lembaga khilafat akan mendapat bentuk nyata dalam wujud perorangan-perorangan tertentu yang akan menjadi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta wakil seluruh umat Islam. Janji mengenai ditegakkannya khilafat adalah jelas dan tak dapat menimbulkan salah paham. Oleh sebab kini Rasulullah SAW satu-satunya hadi, yakni petunjuk jalan untuk umat manusia selama-lamanya. Khilafat beliau akan terus terwujud dalam salah satu bentuk di dunia ini sampai hari kiamat. Karena semua khilafat yang lain telah tiada lagi. Inilah di antara banyak keunggulan yang lainnya lagi, merupakan kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menonjol di atas semua nabi dan rasul Tuhan lainnya. Zaman kita ini telah menyaksikan khalifah rohani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar dalam wujud pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Kadian, India. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga dikatakan berkenan dengan khilafat. Beliau SAW bersabda, sedang terjadi kenabian di kalangan kamu selama Allah Ta'ala menghendaki itu ada. Kemudian Ia mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya.
Kemudian kenabian itu akan menjadi khilafat sistem kenabian. Maka khilafat itu berada selama Allah Ta'ala menghendaki ada. Kemudian ia mengangkatnya apabila ia menghendaki mengangkatnya. Kemudian khilafat itu menjadi kerajaan yang menggigit. Maka kerajaan berada selama Allah Ta'ala menghendaki. Kemudian ia mengangkatnya apabila ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian kerajaan yang menggigit itu akan menjadi kerajaan yang diktator. Kemudian kerajaan diktator itu menjadi khilafat ala minhajin nubuwah. Khilafat dengan sistem kenabian. Setelah menggambarkan 4 era kepemimpinan di dalam Islam, dalam hadis itu dikatakan summa sakata, lalu beliau berdiam diri. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, dari ayat Al-Quran Karim dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sangat jelas bahwa kepemimpinan dalam Islam dalam wujud seorang khalifah dan melalui khilafat ala minhajihin nubuwah, khilafat dengan sistem kenabian, sudahlah sangat jelas. Sekarang ini, saat ini, khilafat dalam Islam yang telah berdiri dari khilafat ala minhajihin nubuwah, khilafat dengan sistem kenabian di awalnya, adalah khilafat Islam Ahmadiyah di bawah pimpinan Hajat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullah ta'ala bin Nasril Hajiz yang disebut sebagai Khalifatul Masih kelima. Dan ini adalah khilafat satu-satunya saat ini. Para pendengar Pelita Ilahi, dengan ridho ilahi, khilafat Ahmadiyah telah berdiri lebih 100 tahun, lebih 100 abad, yang mana diawali pondasinya ditegakkan pada tanggal 20 Rajab 1306 Hijriah, tepatnya dengan tanggal 23 Maret 1889 Masehi, atas perintah Allah Ta'ala. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau meletakkan pondasi organisasi yang bernama Jamaah Ahmadiyah. Beliau alaihissalam mengambil beat di kota Ludhiana. Pada waktu itu 40 orang beat masuk ke dalam Islam Ahmadiyah. Dan orang yang memperoleh kemuliaan menjadi orang yang pertama beat adalah Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Para pendengar Pelita Ilahi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau wafat dalam usia 74 tahun, yakni di kota Lahore pada tanggal 26 Mei 1908. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 27 Mei 1908, beliau dikebumikan di Qadian, yang mana sebelumnya Jamaah Ahmadiyah telah mengadakan pemilihan Khalifatul Masih tadi sebagai pengganti dan meneruskan perjuangan beliau alaihi salam. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, tanggal 27 Mei tersebut akhirnya diperingati oleh Jamaah Ahmadiyah sebagai hari khilafat, karena sejak mulai hari dan tanggal itu telah bergulir khilafat ala minhajin nubuwah kedua, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Jadi hal ini adalah menggenapi nubuatan Rasulullah SAW dan juga ayat istikhlaf dalam surah An-Nur
surah 24 ayat 56 dengan basmalah, dengan predikat Khalifatul Masih, karena khalifah di dalam Jemaat Ahmadiyah menggantikan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Perlu diketahui oleh pendengar Pelita Ilahi, urutan Khalifatul Masih Jemaat Ahmadiyah sampai sekarang, yakni yang pertama Khalifatul Masih awal, yaitu Hadrat Al-Haj Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu dari tahun 1908 sampai tahun 1914. Yang kedua, Hadrat Khalifatul Masih Sani, yakni Hadrat Al-Haj Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu dari tahun 1914 sampai tahun 1965. Yang ketiga, Hadrat Khalifatul Masih Salis, yakni Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaihi dari tahun 1965 sampai tahun 1982. Yang keempat, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, yakni Hadrat Mirza Tahir Ahmad dari tahun 1982 sampai tahun 2003. Yang kelima, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, yakni Hadrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullah ta'ala bin Nasil Aziz dari tahun 2003 hingga sekarang. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur dan memudahkan membimbing dalam penghidmatan memimpin jemaat ini. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala, insya Allah pada hari ini tanggal 27 Mei 2021, Khilafat Jemaat Ahmadiyah telah tertanam selama 113 tahun. Semua ini tidak lain adalah semata-mata berkat dan karunia serta keridhaan Allah Ta'ala yang tetap menjaga jamaahnya, yang mana sesuai dengan janji-janjinya yang telah disampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa benih ini akan tetap lestari hingga hari kiamat. Oleh karena itu, setiap kita warga Ahmadi dimanapun berada di seluruh dunia ini bersama-sama, insya Allah Ta'ala akan memperingati hari yang agung ini, yakni Tasakur seabad lebih Khilafat Ahmadiyah, tepatnya 113 tahun pada tanggal 27 Mei 2021 ini. Jamaah Ahmadiyah menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya serta setulus-tulusnya ke kehadirat Allah Ta'ala yang telah menjaga dan memelihara jamaahnya sehingga tegak dan berdiri teguh sampai sekarang, dan yang telah menanamkan benih di dusun Kadian lalu mengembangkannya di atas keridohannya hingga menjadi sebuah pohon yang menancap akarnya ke bumi dan yang rindang cabang dedaunannya serta ranting-rantingnya yang tersebar ke 5 benua, yang mana sekarang telah berada di 214 negara di dunia ini, sedangkan di Indonesia telah ada lebih 400 cabangnya. Inilah yang dapat disampaikan pada hari yang istimewa ini bagi jamaah Ahmadiyah Indonesia. Akhirnya, marilah kita selalu berdoa kehadirat ilahi untuk maksud dan tujuan suci ini.
Semoga kita senantiasa berada dalam bahtera ilahi ini sampai tetes darah penghabisan. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.